Hey soul friends, saya teman-teman jiwaku. Kali ini aku akan membacakan tarot, tapi lebih fokus kepada percintaan. Aku hanya punya tarot muka karena aku sekarang lagi di luar kota dan aku cuma bawa 2 kartu, satu kartu tarot sama satu oracle. Aku terpanggil untuk membuat bacaan tentang percintaan ini, tentang asmara, tentang jodoh. Semoga ini cukup ya nanti untuk mengobati sedikit penasaran kalian. Dan mungkin nanti setelah aku kembali ke Jakarta, aku akan buat bacaan tentang percintaan atau asmara lebih detail. Oke, ini general reading teman-teman, jadi tidak semuanya resonate sama kalian. Jadi ambil yang resonate untuk kalian, yang tidak resonate untuk kalian biarkan mereka pergi. Oke, kita akan mulai. Spirit Guide, Guardian Angel, beritahu para viewers tentang percintaan mereka di tahun 2023. Ten of Swords. Oke, teman-teman. Kenapa aku nggak tahu kenapa diawali dengan seperti ini, tapi salah satu energi terkuat yang aku dapetin adalah banyak di antara kalian habis putus dan ya bisa dibilang berdarah-darah, berlinang-linang air mata. Kita akan ambil lagi. The Chariot in reverse itu artinya kalian sekarang dalam sekarang atau energi sebelumnya, energi berapa minggu atau bulan lalu atau tahun lalu ya bulan kalau ini Januari berarti ya bulan lalu, berarti tahun lalu lah, sama aja. Kalian tidak imbalance. Jadi banyak hal yang tidak seimbang dalam hidup kalian secara feminin dan maskulin energinya, kemudian juga yin dan yang. Kemudian aku lihat kalian merasa kabur karena aku lihat kartu ini kabur. Jadi kalian merasa bingung untuk percintaan kalian bagaimana akan dibawa. Dan di sini Queen of Pentacles. Kalau di sini aku lihatnya adalah kalian mengalihkan pikiran kalian ke karir, ke pekerjaan, ke materi, seperti itu. Oke, 7 of Wands, 6 of Cups. Kalau aku lihat untuk percintaan, energi yang masih aku yang aku baca kali ini sampai kartu 5 kartu ini adalah kalian berada dalam masa pemulihan. Jadi sedikit demi sedikit, karena energi pentacle, energi koin itu pelan gitu, karena dia membumi gitu, earthing gitu. Jadi kalian diminta untuk grounding. Jadi kalau kita grounding kayak gini, kalau kalian pernah tahu akar pohon gitu, semakin dalam akar pohon itu ke bumi dan dia akan semakin kokoh.
angin seperti apapun, angin sekencang apapun, dia tetap kokoh, seperti itu. Atau kalian punya tanaman air yang di vas gitu, vas bening gitu. Kalau kalian lihat tanaman yang akarnya apa ya, dia akarnya agak complicated gitu, agak rumit tapi solid gitu loh. Aku punya tanaman seperti itu dan dia benar-benar kokoh. Dia tumbuh ke atasnya agak lama tapi dia kokoh gitu loh. Jadi kalau mamanya tanaman yang lain cepet roboh, dia tetap kokoh gitu loh. Memang dia agak lambat tumbuh ke atasnya, tapi dia kokoh. Dan suatu saat nanti waktu dia tumbuh ke atas, sudah waktunya tumbuh ke atas, dia akan lebih tinggi dari tanaman-tanaman yang lain. Oke, aku lihat kalian juga di sini ada Ten of Pentacles. Untuk beberapa kalian, aku lihat tahun 2023 ini sebenarnya agak apa ya, instan gitu, bisa dibilang waktunya cepet banget. Jadi kalian mulai dari patah hati, berdarah-darah, berlinang-linang, kemudian kalian jatuh bangun untuk memulai hidup baru, kemudian kalian akhirnya mulai lagi untuk menanam. Jadi kalian tidak membiarkan trauma terlalu lama tentang percintaan, dan akhirnya kalian coba untuk menyeimbangkan kehidupan kalian, dan kalian bertemu sama wanita, sama laki-laki yang akan kalian nikahi. Dan Ten of Pentacles itu adalah salah satu kartu yang apa ya, yang sejahtera, yang makmur. Jadi kamu punya keluarga yang harmonis, punya apa namanya, materi yang melimpah kalau aku bilang. Jadi lebih dari cukup. Kita akan lihat energi lain. Tadi ada energi yang instan, kita akan lihat energi lain. Oke, Three of Swords. Aku lihat di sini kalian beberapa selain patah hati juga masih gelisah, masih khawatir, masih resah, ada yang panik, ada social anxiety. Jadi memang untuk penyembuhan setiap orang beda-beda teman-teman. Jadi ada yang cepat, ada juga yang butuh waktu untuk menyembuhkan itu. Dan bukan berarti yang cepat lebih baik, yang lambat lebih buruk, itu enggak sama sekali. Enggak ada hubungannya sama buruk sama jelek, karena stage kita masing-masing berbeda, karena tujuan hidup setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih gini, aku dapat case-nya, aku udah putus udah lama banget, tapi kenapa aku masih sakit hati, kenapa aku masih belum bisa membuka pintu hatiku. Apakah aku masih trauma, apakah aku masih sakit hati, apakah aku masih broken heart, segala macam. Bahkan aku lihat, aku dengar teman-teman kalian bukan ngata-ngatain sih, tapi terdengar ngata-ngatain sebenarnya. Kamu tuh gak dapet pacar karena kamu belum bisa move on, segala macam kayak gitu. Dan sama sekali nggak teman-teman. Aku bilang sama kalian, bukan karena itu, bukan karena kalian belum bisa move on, tapi memang penyembuhan kalian itu adalah levelnya lebih tinggi. Jadi mulai dari patah hati, kalian akan dibukakan tentang apa namanya, trauma-trauma sebelumnya, trauma childhood kalian, kemudian trauma kehidupan sebelumnya juga. Kemudian Nine of Wands. Ya, aku lihat di sini sih sebenarnya energinya kayak kesatria gitu. Jadi aku lihat ada cowok, bisa cewek juga, tergantung kalian yang nonton ini cowok apa cewek. Dia sebenarnya lagi apa ya, nungguin kamu. Kalau aku lihat sih dia teman deket atau ya partner kerja, atau pokoknya orang yang kamu tahu lah, atau kamu kenal gitu, atau ya satu lingkup dengan kamu. Karena aku lihat dia
suka mengamati kamu, suka godain kamu juga. Tapi mungkin kamu nggak ambil ini ya, nggak ambil pusing gitu, karena kamu ya itu, karena kamu fokus sama apa ya, mantan kamu yang dulu gitu. Mungkin bukan mantan, mungkin bukan orangnya yang kamu fokuskan, tapi yang kamu fokuskan adalah trauma dan ya kepahitan dan sakit hati itu gitu. Dan dia kayak ini kan kalian lihat gunung meledak ya, gunung berapi, dia sedang meledak, tapi dia anteng-anteng aja di situ. Jadi dia lihat kamu nangis, dia lihat kamu patah hati, dan dia nungguin kamu karena dia belum mau menyatakan perasaannya sama kamu, belum mau menyatakan cintanya sama kamu, tapi dia mengamati kamu dan dia tahu cara mengontrol diri dia. Oke, kita ambil lagi kartu. Karena benar-benar the devil. The devil. Kalian dengar bunyi WhatsApp, itu bunyi WhatsApp. Oke, semuanya nggak ada kebetulan. Dan di sini aku bilang ya teman-teman, laki-laki dan perempuan, pacar kalian selanjutnya atau istri suami kalian sedang menunggu kalian. Dia atau mereka sudah siap untuk masuk ke kehidupan kalian. Tapi kalau di sini the devil masuk, muncul dalam bacaan ini, artinya adalah semuanya tergantung sama kamu. Kamu mau dengerin yang mana? Kamu mau terus-terusan berkutit sama mantan kamu yang nyakitin kamu, atau kamu bilang sama diri kamu, oke, mantan itu mungkin memang bukan jodohku, dan pasti sudah bisa dipastikan bahwa dia bukan jodohku. Sudah saatnya aku move on supaya soulmate-ku, supaya perempuan dan laki-laki selanjutnya yang ditakdirkan untuk menjadi pacarku, untuk menjadi suami dan istriku, mereka bisa masuk gitu. Mereka bisa masuk ke kehidupanku. Wah. Pas banget gak sih? The devil muncul, kemudian suara WhatsApp muncul. Kita ambil lagi ya. Oke. The Hermit. Teman-teman, sebenarnya energi The Hermit ini hampir muncul di setiap bacaan aku, karena aku kadang baca untuk orang lain seperti kalian di YouTube ini, tapi aku juga baca untuk orang lain, orang-orang di sekitarku juga, keluargaku, saudaraku, seperti itu, dan kadang teman-temanku juga. Jadi The Hermit ini adalah sebenarnya energi kolektif. Jadi untuk orang-orang yang dalam masa kebingungan, nggak tahu mau ambil jalan seperti apa, kalian diminta untuk duduk dulu, berhenti dulu, atau sembunyi dulu. Sebenarnya sembunyi dulu. Karena The Hermit itu benar-benar dia bertapa gitu loh. Dia bertapa karena dia dalam kegelapan gitu loh. Karena sekitar dia gelap dan dia nggak tahu mau jalan kemana. Jadi dia diminta untuk berhenti sejenak, berhenti di tempat, dan menunggu gitu loh. Seperti itu energi The Hermit itu. Dan dalam pertapaan itu dia bukannya benar-benar gak ngapa-ngapain, gak juga, tapi dia ke dalam diri dia, mendengarkan hati nurani dia. Dan di situ kalau kalian lihat lentera ini kan dia meluk ini, dan kalau kita peluk sesuatu itu kan pasti dekat di hati ya teman-teman. Dan di situ maksudnya. Jadi kalau kamu diamkan pikiranmu, diamkan bersembunyi dari sejenak gitu, dari hiruk pikuk lingkungan kamu, kehidupan kamu bisa mendengarkan suara hati kamu.
Kita ambil lagi. Semoga nggak terlalu panjang ya. Tapi untuk percintaan aku memang selalu dapat banyak energi. Oke. Ini dulu. Oke. 8 of Swords in reverse. Kalau aku lihat ya teman-teman, setelah kamu berada dalam the hermit mode itu, kamu akan menemukan jalan. Jadi dulunya kamu nggak tahu apa-apa, tapi karena dia in reverse, akhirnya kamu tahu jalan mana yang harus kamu ambil. Dan ini adalah tanda dari semesta. Aku lihat di sini kalian juga berada dalam pilihan mau balik ke mantan atau mau terima yang baru gitu. Dan itu kamu harus mendengarkan suara hati kamu, karena ini general reading, setiap orang beda-beda. Ada yang balikan sama mantan, ada juga yang dapat yang baru gitu, dan kamu harus mendengarkan itu teman-teman. Kemudian ada sesuatu yang akan kamu lihat, yang akan kamu saksikan. Sebenarnya ini kamu akan bertepuk tangan atau kamu tersenyum lega gitu, karena orang yang nyakitin kamu atau orang yang mencurangi kamu, mengkhianati kamu bakal dapat karmanya. Ya kita nggak usah ketawa-ketawa bahagia juga, nggak usah seperti itu. Tapi kalau kita lihat orang yang nyakitin kita dapat karma, itu berarti keadilan itu masih ada, justice itu masih ada. Dan itu artinya bahwa Tuhan di mana kita selalu berdoa itu memang ada gitu. Dan semua perbuatan kita ada yang harus ada yang ada resikonya gitu loh. Di sini aku lihat case-nya adalah antara mantan kamu. Jadi di sini ada yang dihianati sama mantannya, terus mantannya nikah. Dan aku nggak ada yang dapat cerita doang, tapi ada yang menyaksikan karma yang mereka dapat nantinya. Tapi kita nggak usah terlalu detail di situ. Kita akan fokus kepada diri kita sendiri. Ya, oke. 8 of Wands. Kalian overwhelmed. Tapi sebenarnya overwhelmnya tuh karena kalian dapat banyak opportunity. Karena ini tentang percintaan, jadi aku lihat kok banyak banget ya yang ngajakin aku jalan. Kok banyak banget sih yang kasih sinyal lampu gitu sama aku gitu. Dan kalian akan punya kayak klub atau perkumpulan atau geng seperti itu. Dan kalian merasa, aku di sini bacanya adalah kalian overwhelmed, tapi overwhelmnya tuh seneng gitu loh, bahagia gitu loh. Oke. Ya, bener banget. 3 of Cups itu artinya kalian akan pesta-pesta gitu, akan bahagia, akan senang-senang, ketemu teman-teman, punya teman-teman baru, punya klub baru. Ini energi masa depan aku lihat. Jadi setelah kalian the hermit, kemudian 10 of Wands, benar. Jadi teman-teman, sebenarnya semuanya pasti ada efeknya teman-teman. Kalau kita punya teman banyak pasti kayak gini. Aku lihat case-nya kayak gini. Kamu punya banyak teman cowok, punya semua cowok-cowok itu pengen banget temenan sama kamu. Ini case-nya tergantung ya, bisa cowok bisa cewek. Dan satu persatu mereka akan nembak kamu. Dan itu pinter-pinternya kamu mau nerima dengan baik-baik atau nolak dengan baik-baik, itu terserah kamu.
Tapi nggak mungkin kalau kita punya teman 10 terus kita terima semua, nggak mungkin juga. Tapi kalaupun kita nolak dengan baik-baik, mungkin ada yang pergi juga, jadi dia nggak mau temenan lagi sama kita. Tapi juga yang tetap stay. Dan itu kita nggak usah pusing tentang itu, semua itu bakal terjadi, itu adalah seleksi alam gitu. Dan aku lihat di sini Ace of Pentacles, datanglah. Ini benar-benar laki-laki atau perempuan yang ideal. Aku lihatnya dia adalah diva kampus, anak-anak terkenal, atau karyawan-karyawan yang ya punya prestis. Bener apa cocok nggak sih prestis? Ya pokoknya dia ideal lah. Dia cantik, dia cakep, dia seksi, dia terkenal, dia etos kerjanya selalu dibanggakan sama atasan segala macam. Wow. Oke, ya, the Fool, kalian akan bertemu sama laki-laki atau perempuan yang apa ya? Yang bisa diajak bermain lagi. Jadi perempuan sama laki-laki ini, perempuan atau laki-laki ini apa ya, membawa memori masa kecil kalian lagi. Jadi kalian yang tadi habis berdarah-darah berlinang-linang ini, di masa depan kalian ketemu sama laki-laki sama perempuan yang bisa membuat kalian beda banget nggak sih nih? Lihat nih energinya, energi awal kalian ini Ten of Swords, kemudian nih the Fool. Dan aku lihat dia punya hewan peliharaan, bisa anjing, bisa kucing, dan atau bisa kalian juga yang punya kucing atau anjing atau hewan peliharaan apapun itu ya. Dan higher self, hewan peliharaan mereka itu terkoneksi loh sama higher self kamu. Aku nggak tahu ini aneh, tapi percaya nggak percaya itu memang nyata. Jadi karena hewan peliharaan itu, hewan itu sense-nya tuh tinggi gitu loh. Dan yang aku rasakan seperti itu. Ini adalah sesi terakhir. Aku akan ambil sekitar wah, King of Cups. Ya teman-teman, laki-laki dan perempuan ini akan memahami kamu dengan hebat. Kamu kayak gini, kamu belum pernah dapat lelaki atau perempuan atau pacar seperti ini sebelumnya. Dan kamu kayak, apakah aku layak gitu? Kamu layak, teman-teman. Aku bilang kamu layak, dan kamu mulai sekarang harus berafirmasi bahwa aku layak mendapatkan lelaki atau perempuan yang bisa memahami aku, yang mencintai aku sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Selamat ya. Selamat, aku ikut bahagia. Oke, terima kasih. Ya, lihat nih. Hore katanya. Aku dengar hore katanya. Ini energinya amazing banget gak sih? Gila. Nih loh. 2 terakhirnya. Hore. Semuanya hore. Jadi teman-teman, kalian yang sekarang berlinangan air mata, ini loh, laki-laki sama perempuan pacar kalian selanjutnya nih nungguin kalian. Dan kalian, aku nggak bisa minta kalian buru-buru untuk healing, tidak, karena semuanya butuh waktu. Tapi selalu analisis pikiran kamu. Kalau kamu pikir udah cukup lah, aku nggak mau mikirin ini lagi, selesai. Karena lihat energi kalian di masa depan itu menakjubkan. Kalian bakal bahagia dengan pacar kalian selanjutnya atau jodoh kalian selanjutnya, tergantung ya. Setiap orang beda-beda fasenya. Terima kasih teman-teman, kalian memberikan energi yang sangat luar biasa untuk aku. Sebenarnya aku suka banget bacaan percintaan asmara karena energinya benar-benar menguatkan.
benar-benar buat fresh gitu. Jadi ya, aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Apapun yang kalian lakukan sekarang, selalu bawa dalam doa, dan ya selalu kirimkan energi kasih juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Bye bye.